Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Henta Orista. Ya, karena ini di awal tahun 2022, saya mengucapkan semoga segala hal yang kita upayakan, segala hal yang kita cita-citakan di tahun 2022 ini semakin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya ketika menggunakan motor injeksi. Dalam hal ini adalah Honda CB150R tahun 2013 atau banyak orang sering menyebutnya dengan Honda CB150R All. Jadi ini pengalaman kedua saya dapatkan ketika saya melakukan perjalanan dari Jogja ke Pemalang. Ya, jaraknya sekitar 200 kilometeran lebih lah ya. Nah, di situ ketika saya menggunakan, saya merasa angkatannya itu, apalagi saat bergandang gigi itu agak ini ya, berat. Kayak koplingnya itu kayak ngambang gitu ya, kayak nahan gitu ya. Saya pikir kenapa ini, tapi lancar juga. Maksudnya ketika sudah tinggi RPM-nya dia plong lagi. Tapi ketika ganti gigi dia kayak ngambang lagi, kayak ngantung gitulah, ngantung. Nggak enak kan kalau apa-apa ngantung gitu kan, jadi rasanya kurang plong. Ketika saya sampai Pemalang, saya coba cari tahu nih bengkel mana yang mau servisin motor injeksi ya, karena kita tahu ya nggak semua bengkel itu bisa menangani motor injeksi. Ternyata ada bengkel di belakang rumah itu yang mau servisin lagi, yang mau menangani motor injeksi ya. Bengkel ini bertanya sama saya, gimana mas, ada masalah apa? Terus saya bilang, ini kok kenapa ya kalau koplingnya diganti, dalam artian mau ganti gigi yang lebih tinggi itu pasti dia kayak ngambang gitu, kayak gantung dan berat banget. Saya sih bilang mungkin kapas koplingnya kan, karena ini motor lama gitu, jadi saya nggak tahu kondisinya atau gimana ya, apa yang perlu diganti. Saya bilang gitu kan, ini pengetahuan saya aja sih, karena kan pas gantungnya itu pas koplingnya dimainin ya, pas koplingnya itu buat ganti gigi naik ya. Akhirnya bengkel ini mencoba motor saya. Saya bersyukur sih bengkel ini mau jujur sama saya, mau melayani dengan baik gitu ya. Bengkel ini bilang, oh ini bukan kamas koplingnya mas. Terus bengkel ini bilang, coba throttle bodinya saya bersihkan ya. Ya, mungkin benar ya throttle bodinya dibersihkan, karena kalau kita beli motor bekas itu kita nggak pernah tahu ya, luarnya bagus tapi dalamnya nggak ada yang tahu gitu ya. Apalagi masalah throttle body ya, throttle body buat pengaturan pencampuran asupan bahan bakar dan angin itu kan katanya rawan kotor ya, harus dibersihkan secara berkala. Apalagi ini pakai sensor ya, throttle body ya. Akhirnya bengkel ini membersihkan throttle bodinya. Saya lihat dengan seksama throttle bodinya, wah ternyata kotor sekali gitu ya. Di situ ada bagian injeksinya, bagian throttle bodinya, ada juga bagian sensornya, dan saya rasa nggak boleh sembarangan kita membersihkannya gitu ya. Salah-salah nanti bisa rusak sensornya atau bagian lainnya. Itu sih pengalaman saya yang saya lihat bagian throttle body ya. Kemudian setelah bersihkan dan saya lihat kotor sekali, dipasang lagi. Nah, pada saat pemasangan ini itu ada hal yang saya perhatikan, itu bagian sini ya, pengaturan apa namanya, gas ya, kawat gasnya itu kan kalau motor injeksi ada dua ya, ada dua, satu buat menarik, satu buat dorong gitu ya, push and pull ya gitu ya, buat penyeimbang gitu ya. Nah, di sini itu saya lihat ada kayak tambahan kawat ternyata ya, dan saya baru sadar ketika saya sampai rumah gitu ya, kenapa kok gasnya lebih enteng gitu ya. Saya cari tahu gitu ya, ternyata itu salah satu cara supaya gas di sini
itu lebih ringan. Jadi per apa ini apa ya, per yang ada di throttle body ini yang buat pengaturan gas ini dibuat lebih lunak gitu ya, biar dia nggak terlalu tarik ya. Nanti banyak kok di konten-konten YouTube yang lainnya cara meringankan gas motor injeksi ya, itu salah satunya sih, karena saya tahu ada cara lain. Misalnya di sini gasnya pakai kawatnya cuma satu ya, tapi ternyata bengkel ini mengakalinya dengan membuat lunak per throttle bodinya, bukaan pengaturan gasnya. Jadi teman-teman, kalau ada gejala yang dialami seperti saya ini, jangan asal mutusin ya. Nanti nggak enak kan, kita udah ganti kampas kopling itu kan harus buka blok gitu ya, kita ribet lah gitulah. Ternyata hanya throttle bodinya yang kotor kayak saya tadi ya. Oh iya, kalau bukan throttle body ternyata tuh kita harus ngeset ini lagi ya, ngeset masalah waktu dan sebagainya, itu kayak reset gitu ya. Meskipun pada saat kemarin pergantian itu sama sekali nggak di on kan kontaknya, saya juga baru tahu itu. Gitu ya konten saya mengenai motor injeksi, pengalaman kedua saya selama hampir 3 bulan inilah saya menggunakan motor ini. Jika berkenan silahkan tinggalkan komentar, like bagi yang suka, dislike bagi yang nggak suka. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.